Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi washabihi wa mawala. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Chandra Puji dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidik dalam kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mengolah peserta didik yang efektif. Pasal ini merupakan bagian dari tugas manajemen mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan dengan fokus pembahasan pada manajemen peserta didik. Topik ini sangat penting karena peserta didik adalah subjek utama dalam proses pendidikan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan sistematis. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknis, sangat penting bagi kita untuk terlebih dahulu memahami landasan spiritual dari pendidikan itu sendiri. Mari kita renungkan ayat pertama yang turun dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari semua darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini sangat fundamental dan memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita sebagai pendidik atau calon pendidik. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya proses pendidikan di mata Allah. Karena ayat pertama yang diturunkan justru dalam perintah membaca dan belajar. Kedua ayat ini mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan potensi untuk belajar dan berkembang. Dan ketiga, Allah adalah guru pertama yang mengajarkan manusia melalui pena dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ketika kita mengelola peserta didik, kita harus menyadari bahwa ini adalah amanah yang sangat besar. Peserta didik adalah subjek pembelajaran yang harus kita bimbing dengan penuh kebijaksanaan, kasih sayang, dan profesionalisme. Bukan sekedar objek yang kita atur seenaknya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik adalah serangkaian kegiatan penataan dan pengaturan yang sistematis terhadap peserta didik, mulai dari awal mereka yang masuk hingga mereka lulus dan keluar dari lembaga tersebut. Ini bukan sekadar administrasi atau pencatatan data siswa, tapi merupakan proses yang kompleks dan menyeluruh. Tujuan utama dari manajemen peserta didik adalah ada tiga hal yang sangat penting. Pertama, menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif. Artinya kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar. Tanpa kondisi yang kondusif, pembelajaran tidak akan berjalan optimal. Kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang unggul di bidang akademik, ada yang berbakat di bidang seni, olahraga, atau kepemimpinan. Tugas kita adalah mengidentifikasi dan mengembangkan potensi tersebut secara maksimal. Dan ketiga, mewujudkan kedisiplinan dan tanggung jawab pada peserta didik. Disiplin bukan berarti membuat siswa takut, tetapi membangun kesadaran mereka untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, teman, dan lingkungannya. Dengan tercapainya ketiga tujuan ini, maka proses pembelajaran akan banyak efektif dan efisien, dan pada akhirnya akan menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Dalam mengelola peserta didik, kita tidak bisa asal-asalan. Ada 4 prinsip dasar yang harus menjadi pegangan kita. Pertama adalah prinsip humanistik. Ini sangat fundamental. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek yang aktif dalam pembelajaran, bukan sebagai objek yang pasif. Apa bedanya? Ketika kita memperlakukan siswa sebagai subjek, kita menghargai pendapat mereka, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan memandang mereka sebagai individu yang memiliki potensi. Sebaliknya, jika kita memperlakukan mereka sebagai objek, kita hanya memerintah, mengatur, dan mengontrol tanpa memberi ruang bagi mereka untuk berkembang. Prinsip kedua adalah prinsip demokratis. Dalam pengelolaan peserta didik, kita harus menghargai hak dan kewajiban mereka. Peserta didik memiliki hak untuk belajar dalam lingkungan yang aman, mendapat perlakuan yang adil, dan mengembangkan bakatnya. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan teman, serta menjaga nama baik sekolah. Prinsip ketiga adalah prinsip komprehensif atau menyeluruh. Artinya, kita tidak hanya fokus pada aspek akademis saja. Kita harus mengelola seluruh aspek perkembangan peserta didik, termasuk aspek karakter, sosial, emosional, spiritual, dan fisik mereka. Pendidikan yang hanya fokus pada nilai akademik akan menghasilkan siswa yang pintar tetapi mungkin lemah dalam karakter atau kemampuan sosialnya. Dan prinsip keempat adalah prinsip keterpaduan. Manajemen peserta didik bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau guru BK saja, tetapi memerlukan sinergi dari semua komponen sekolah. Kepala sekolah, guru, administrasi, bahkan penjaga sekolah, semuanya harus bekerja sama dalam mengelola dan membina peserta didik. Sekarang kita akan membahas ruang lingkup kegiatan dalam manajemen peserta didik. Ada 4 ruang lingkup utama yang harus kita pahami.
Pertama, penerimaan peserta didik baru atau yang kita kenal dengan PPDB. Ini adalah pintu gerbang pertama dalam manajemen peserta didik. Prosesnya meliputi perencanaan yang matang, seperti menentukan beberapa kuota siswa yang akan diterima, kriteria apa yang akan digunakan, sistem seleksi siswa apa yang akan diterapkan, apakah berdasarkan nilai, zonasi, atau prestasi. Setelah siswa diterima, kemudian dilakukan orientasi untuk siswa baru agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru. Kedua, pengelompokan peserta didik. Ini menyangkut pembagian kelas. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Misalnya, berdasarkan kemampuan akademik yang homogen atau heterogen, berdasarkan usia atau bahkan berdasarkan minat tertentu seperti kelas olahraga atau kelas seni. Pengelompokan yang tepat akan sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Ketiga, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Ini adalah inti dari manajemen peserta didik. Pembinaannya tidak hanya melalui kegiatan kurikuler di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, musik, olahraga, atau kegiatan lainnya, peserta didik bisa mengembangkan bakat dan minat mereka di luar akademik. Ini sangat penting untuk pembentukan karakter dan pengembangan soft skill mereka. Dan keempat, pendekatan dan pelaporan. Ini adalah aspek administratif yang tidak boleh diabaikan. Sekolah harus memiliki data lengkap tentang peserta didik, mulai dari data pribadi, data akademik, presensi, hingga catatan perilaku. Data ini sangat krusial untuk keperluan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan terkait pembinaan peserta didik. Salah satu aspek yang menantang dalam manajemen peserta didik adalah pembinaan disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan yang efektif? Bagaimana membina disiplin yang efektif? Yang pertama dan yang penting adalah menggunakan pendekatan positif. Jangan hanya fokus pada hukuman atau punishment. Pendekatan positif dilakukan dengan cara memberikan penghargaan dan apresiasi untuk setiap prestasi atau perilaku baik yang ditunjukkan siswa, sekecil apapun itu. Penghargaan ini bisa berupa pujian verbal, sertifikat, atau bahkan sekedar tepuk tangan di depan teman-temannya. Ini akan memotivasi mereka untuk terus berbuat baik. Selain itu, kita juga harus membangun komunikasi yang terbuka dengan peserta didik. Ciptakan suasana di mana siswa merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau permasalahan mereka. Jangan sampai ada jarak atau tembok yang terlalu tinggi antara guru dan siswa. Yang tidak kalah penting adalah melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah mereka. Misalnya dalam membuat tata tertib, libatkan siswa untuk berdiskusi dan memberikan masukan. Ketika mereka dilibatkan, mereka akan lebih memiliki sense of belonging dan lebih bertanggung jawab untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Namun tentu saja, dalam situasi tertentu, kita tetap harus melakukan penanganan terhadap pelanggaran. Pelanggaran yang efektif adalah melalui konseling dan bimbingan, bukan langsung memberikan hukuman fisik atau skorsing. Kita harus mencari tahu akar permasalahannya. Apa yang menyebabkan siswa tersebut melakukan pelanggaran? Setelah itu berikan sanksi yang mendidik, bukan sekadar menghukum. Misalnya, jika siswa jangan langsung dihukum berdiri di depan kelas, tetapi mungkin bisa diminta untuk membuat refleksi tertulis tentang dampak keterlambatan terhadap proses belajar mereka. Dan yang sangat penting, jalin kerjasama yang baik dengan orang tua untuk memantau dan membina perilaku siswa di rumah. Dalam praktiknya, manajemen peserta didik tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah keberagaman latar belakang peserta didik. Di dalam satu kelas, kita bisa menemukan siswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Ada yang berasal dari keluarga mampu dan ada yang kurang mampu. Ada yang dari keluarga dengan pendidikan tinggi, ada orang tuanya yang berpendidikan rendah. Ada yang dari budaya Jawa, Sunda, Batak, dan suku lainnya. Keberagaman ini tentu memerlukan pendekatan yang berbeda. Tantangan kedua adalah perbedaan kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Ada siswa yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lambat. Ada yang lebih suka belajar dengan visual, ada yang lebih suka auditory. Dan ada yang lebih suka kinestetik. Sebagai pengambil pendidikan, kita harus mengakomodir perbedaan ini. Tantangan ketiga dan ini sangat relevan di era sekarang adalah pengaruh teknologi dan media dan membawa banyak manfaat. Nah, di satu sisi teknologi membawa banyak manfaat ya untuk pembelajaran. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa membawa dampak negatif seperti kecanduan gadget, cyberbullying, atau paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan tantangan keempat adalah keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai untuk mendukung berbagai kegiatan pengembangan siswa. Lalu bagaimana solusinya? Kita harus menggunakan pendekatan individual yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kita juga harus tetap melakukan inovasi dalam pembelajaran. Tidak boleh stuck dengan metode yang itu saja.
Dan yang sangat penting adalah membangun kolaborasi yang kuat dengan semua stakeholder pendidikan, termasuk orang tua, komite, sekolah, dan masyarakat sekitar. Baik, kita sampai pada kesimpulan dari presentasi ini. Ada 4 hal penting yang perlu kita ingat dan pahami dengan baik. Pertama, manajemen peserta didik adalah kunci keberhasilan pendidikan di sekolah. Tanpa pengelolaan peserta didik yang baik, mustahil sebuah sekolah bisa mencapai tujuan pendidikannya. Sebagus apapun kurikulumnya, sehebat apapun gurunya, jika manajemen peserta didiknya lemah, hasilnya tidak akan optimal. Kesimpulan kedua, dalam pelaksananya, manajemen peserta didik memerlukan pendekatan yang humanis dan demokratis. Kita harus ingat bahwa peserta didik adalah manusia yang memiliki perasaan, potensi, dan hak. Mereka juga bukan robot yang bisa kita program suka hati. Kesimpulan ketiga, manajemen peserta didik harus melibatkan seluruh komponen sekolah. Ini bukan tanggung jawab satu atau dua orang saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bergerak dalam satu visi dan misi yang sama. Dan kesimpulan keempat, manajemen peserta didik harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Cara kita mengelola siswa 10 tahun yang lalu tentu berbeda dengan cara mengelola siswa sekarang, karena karakteristik mereka berbeda. Kita harus terus belajar dan menyesuaikan strategi kita dengan perkembangan zaman. Ingatlah selalu pepatah yang mengatakan bahwa peserta didik yang terkelola dan baik akan menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Kualitas sebuah lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh bagaimana lembaga tersebut mengelola peserta didiknya. Demikian presentasi saya tentang manajemen peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.